Oke. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di webinar analisa teknikal dengan saya, Cak Silo. Untuk malam ini kita akan nggak banyak ya yang dibahas, itu maksudnya materinya nggak banyak ya. Materinya yang akan saya sampaikan itu simple, tetapi bisa bisa anggap aja bisa langsung dipakai ya, seperti itu. Simple, mudah dipahami. Mungkin buat teman-teman yang baru ya di pasar modal ya, dan baru belajar analisa teknikal ya, mungkin ini bisa menjadi ilmu yang baru ya, ilmu yang baru dari saya, dan nantinya akan mudah dan bisa dipraktekkan sama teman-teman semua ya. Oke. Malam ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang bagaimana sih cara untuk analisa ya, dan untuk screening saham-saham yang sedang terdiskon ya. Seperti kita tahu bersama, kemarin market itu benar-benar anjlok parah ya, anjlok parah lumayan lama ya. Itu mungkin yang terparah lebih parah dari COVID kemarin ya, tapi nggak masalah ya, semua itu pasti akan ada masanya ya. Jadi ada masanya terjun ya, ada masanya nanti akan recovery dan naik lagi ya, seperti itu. Nah, saya akan merefresh lagi ya, mungkin teman-teman sudah paham ya yang namanya support dan resisten ya, atau mungkin ada yang belum paham, yang dinamakan support dan resisten ya. Anggapannya itu support itu dasar atau lantai ya, resisten itu atap ya. Jadi support itu bisa dijadikan untuk acuan beli, dan resisten bisa dijadikan untuk acuan sell. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk support resisten sendiri itu ada beberapa metode ya untuk menentukannya ya, seperti Fibonacci, support resisten horizontal, support resisten base, moving average dan sebagainya. Tetapi di sini saya tidak akan nge-share semua ya untuk metodenya karena terlalu banyak memakan waktu ya. Saya akan sharing ya yang mudah dipahami ya, yang sering juga saya gunakan ya. Nah, apa itu ya? Yang pertama adalah support dan resisten horizontal ya, support dan resisten horizontal. Nah, yang pertama, cara membuatnya adalah menghubungkan area titik puncak dan lembah sebelumnya dari harga sekarang ya. Contohnya harga sekarang di sini ya. Nah, untuk resistennya itu puncak sebelumnya ya, yaitu di sini ya, sini. Nah, untuk supportnya itu di sini ya. Kenapa ini bisa dijadikan support? Karena ini adalah awalnya resisten ya, tetapi di break dan selanjutnya menjadi support baru. Tolong direspon lagi, ini slide-nya sudah berganti belum ya? Sudah berganti di SNR horizontal belum ya? Belum ya, sorry. Oke.
Cek tolong direspon, sudah ganti belum ya? Sudah di SNR horizontal belum? Oke ya, sudah ganti di SNR horizontal ya, jadi nggak usah pakai gini aja ya, nggak usah di fullkan. Semoga tetap jelas ya. Oke, jadi saya jelaskan lagi untuk metode ya, support resistant yang saya pakai, yang sering saya pakai ya, yaitu adalah support horizontal ya, support resistant horizontal. Cara membuatnya adalah menghubungkan area titik puncak dan lembah sebelumnya dari harga sekarang. Ini contoh harga sekarang ya. Contoh harga sekarang, lalu kita lihat puncak sebelumnya itu ada di sini ya. Ada puncak di sini, lalu lembah terdekat adalah di sini. Kenapa di sini ya? Karena di sini adalah awalnya resisten ya. Setelah itu di break ya, lalu resisten tersebut menjadi support ya, atau resisten become support. Nah, seperti itu ya. Untuk cara membuatnya gampang ya. Lalu yang kedua adalah untuk mempermudah menentukan support dan resisten, lihat chart minimal periode 1 sampai 2 tahun ke belakang. Nah, ini kebanyakan pemula ya, kebanyakan pemula atau mungkin yang belum tahu, itu kalau misal kita melihat chart itu hanya pendek ya, periodenya itu, time frame-nya itu pendek, misal cuma beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, kalau menurut saya itu kurang pas ya, nggak salah ya, tetapi kurang pas ya. Lebih baik itu ketika kita melihat support dan resisten ya, itu kita chartnya itu dibesarkan ya, periodenya itu dibesarkan minimal ya 1 tahun atau 2 tahun ke belakang. Itu kenapa ya, kenapa seperti itu? Karena kita bisa untuk mempermudah kita untuk melihat support dan resisten ya, melihat trennya, atau melihat mungkin ada membentuk chart pattern. Nah, seperti itu ya. Jadi dibiasakan ketika kita melihat chart itu, chartnya itu periodenya yang agak panjang ya, minimal 1 tahun lah ya. Nah, seperti itu ya, itu untuk support dan resisten horizontal. Lalu selanjutnya adalah support resisten trend line ya. Ini support trend line ya. Jadi yang judulnya kurang ya, support dan resisten trend line ya. Cara membuatnya adalah menghubungkan antara low ya, antara low ke higher low ya, ke higher low setelahnya. Nah, kalau untuk membuat resisten ya, kalau membuat resisten itu menghubungkan antara high ke higher high setelahnya ya, atau ketika dia trennya sedang turun ya, itu bisa dihubungkan antara high ke LH. Sorry untuk contohnya kurang lengkap ya. Nah, seperti itu ya. Jadi selanjutnya adalah minimal ada 2 titik pantul terlebih dahulu, baru bisa menentukan titik selanjutnya. Nah, kalau misalnya untuk trend line ya, itu minimal harus ada 2 titik dulu ya, harus ada 2 titik dulu baru kita bisa menentukan titik selanjutnya ya. Kalau misalnya hanya 1 ya, gimana kita mau gambarnya ya, patokannya kan nggak bisa, nggak ada patokannya. Nah, seperti itu ya, gitu. Nah, ini ya, untuk metode support resistennya itu ada 2 yang saya bagikan ya. Kalau untuk mungkin Fibonacci itu mungkin agak lebih ribet ya, mungkin teman-teman yang baru itu agak susah untuk mencernanya, karena waktunya juga nggak lama ya untuk webinarnya malam ini. Nah, itu untuk metode support resistennya. Nah, lalu selanjutnya adalah
Selanjutnya adalah, sorry sebentar. Selanjutnya adalah candlestick bullish reversal. Nah, jadi untuk candlestick reversal ini sebenarnya ada dua ya, bullish reversal atau bearish reversal. Tetapi yang saya sharekan ya atau saya ajarkan adalah yang bullish reversal. Kenapa? Karena ini nantinya akan dijadikan untuk acuan entry ya. Dijadikan acuan entry. Nah, ada beberapa candlestick bullish reversal. Ada yang pertama ada doji ya, doji, inverted hammer, bullish engulfing ya, hammer, atau yang terakhir bullish spinning top. Nah, cara untuk memaksimalkan penggunaan candlestick di bawah ini adalah ketika posisinya berada di area support. Jadi contohnya seperti ini ya untuk chartnya ya. Jadi ketika turun ya, turun ada hammer, dia reject ya, rejection, mantul ya, turun lagi ada bullish spinning top. Jadi untuk bullish spinning top itu nggak harus hijau ya, merah pun juga nggak masalah. Yang penting posisinya ada di area support ya. Lalu naik, turun lagi ada doji ya, dan seterusnya. Nah seperti itu ya. Jadi untuk cara penggunaannya seperti itu. Ketika kita menemukan candlestick bullish reversal, itu bisa dijadikan untuk acuan entry dengan syarat posisinya berada di area support. Tuh ya. Itu untuk candlestick ya. Yang pertama kita sudah membahas support resistance. Yang selanjutnya kita sudah membahas tentang candlestick ya. Lalu selanjutnya adalah indikator. Nah, yang saya bilang cara mencari saham yang terdiskon itu saya menggunakan indikator stokastik ya, indikator stokastik. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang paham ya, banyak yang tahu ya indikator stokastik itu seperti apa ya. Mungkin ya hanya ada yang belajar sekilas atau mungkin ada yang sudah mendalami ya. Tetapi menurut saya stokastik ini sangat worth it lah ya untuk dijadikan warning, bukan dijadikan acuan untuk entry ya, tetapi dijadikan warning untuk entry ya. Nah, untuk acuan entry-nya di mana ya? Acuan entry-nya nanti kita kembali lagi ke price action ya. Contohnya misal harganya berada di area support. Nah, seperti itu. Jadi stokastik ini digunakan untuk istilahnya saya itu early warning ya. Wah, ini stokastiknya sudah di area oversold nih atau overbought. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu lah ya, daripada nanti kebablasan. Yang pertama adalah cara penggunaan stokastik. Yang pertama adalah zona oversold ya, atau jenuh jual, artinya harga sedang terdiskon atau murah. Jadi jenuh jual itu dia harganya turun terus ya, seperti ini turun ya, turun. Nah, untuk stokastiknya itu berada di garis bawah ya, ini garis 20 kalau nggak salah ya, garis 20. Nah, dari garis 20 untuk settingan stokastiknya itu 1433 default aja ya, 1433. Kalau misal mau diganti 1055 atau 1055 atau berapa lagi ya, terserah lah, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa memahami indikator tersebut ya ketika di setting di angka tersebut. Nah, kalau misalnya untuk saya sendiri ya itu menggunakan settingan default aja 1433 ya. Nanti akan saya contohkan di chat ya. Kita masih materi materi dulu, nanti baru praktek di chat ya.
Nah, ini zona oversold ya. Jadi zona oversold itu ada di bawah ya. Atau bisa dibilang jenuh jual. Nah, ketika harga sudah berada di area oversold, itu adalah bisa menjadi early warning untuk untuk beli ya, untuk entry. Nah, yang kedua adalah zona overbought ya. Zona overbought itu adalah jenuh beli ya. Artinya harga sudah terlalu mahal. Nah, biasanya kalau misalnya di stokastik itu ditunjukkan di di garis sudah mencapai di garis atas ini ya, garis 80 kalau nggak salah ya. Nah, kalau misal sudah di sini itu bisa dikatakan dia sudah jenuh beli ya, sudah waktunya untuk turun. Nah, seperti itu ya. Itu untuk penggunaan stokastiknya ya. Nah, selanjutnya adalah kelebihan indikator stokastik. Kelebihannya adalah yang pertama adalah mengetahui harga terdiskon ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, teman-teman lihat sebelum harga naik ya, itu pasti akan berada di area sini ya, berada di area zona oversold. Nah, seperti itu, makanya kita bisa mencari harga yang bisa dibilang murah ya. Yang kedua adalah bisa entry lebih awal. Nah, ini bisa entry lebih awal dan lebih banyak porsi ya. Jadi ketika posisi berada di sini ya, stokastik di sini ya, itu harga biasanya itu belum naik lah ya. Biasanya dia harganya itu masih sideways ya. Biasanya ketika dia turun dalam ya, dia akan sideways beberapa candle ya, baru dia akan naik ya, seperti itu. Jadi kita bisa entry sebelum dia naik ya. Yang ketiga adalah kelebihannya indikator stokastik itu adalah low risk ya. Jadi kenapa low risk ya? Yang pertama adalah kita bisa anggap itu sudah jenuh jual ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita gabungkan dengan price action ya, nanti ya kita akan bahas selanjutnya, itu kita entry-nya itu ada di area support ya. Jadi digabung ya, price action dan indikator itu nanti digabung ya, dikombinasikan ya, dikombinasikan. Nah, kenapa bilang low risk? Karena dia entry-nya nanti ada di area support. Nah, seperti itu ya. Itu untuk cara penggunaan dan kelebihan indikator stokastik. Lalu selanjutnya adalah hal penting dalam penggunaan stokastik ya. Ini ya, perlu diperhatikan. Jadi ketika di zona oversold ya, terus wah ini langsung entry, jangan ya. Kita harus melihat trennya dulu seperti apa ya. Kalau yang pertama ya, yang pertama adalah cocok dipakai ketika sedang uptrend atau sideways ya. Ini contohnya ya. Ini contohnya uptrend, ini sideways. Jadi ketika stokastik trennya sedang uptrend ya, ataupun sideways, itu sangat enak banget ya. Apalagi mungkin sideways ya. Tetapi sidewaysnya itu jangan sideways yang hanya seperti ular ini ya, ular gini, tetapi dia ranging, dia membentuk high low. Nah, seperti ini ya, bukan sideways yang kayak ular. Nah, seperti ini ya contohnya ya, candlenya itu berjejer gitu enggak ya, tetapi dia membentuk ranging ya, membentuk high low. Nah, seperti itu. Kita bisa entry ketika di support ya, ketika oversold, nanti bisa dijual di ketika overbought ya, ketika posisi berada di area resist gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya uptrend itu lebih enak lagi, biasanya dia untuk bisa dianggap dia sedang istirahat lah ya. Ketika sedang rally ya, lalu dia turun, koreksinya pelan, ini
nggak yang ngedrop gini ya. Biasanya koreksinya pelan gitu kan, sambil kita melihat area supportnya di mana. Nah, baru kita bisa entry. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ketika downtrend. Nah, ini jangan entry pada saat strong downtrend ya. Karena apa? Karena ketika stokastik sudah di area oversold ya, tetapi trennya itu sedang tajam turun ya, itu nggak ada gunanya ya. Dia akan terus turun ya, terus turun aja, nggak peduli dia sedang oversold ya, nggak peduli dia. Udah, kalau price actionnya masih lanjut turun ya udah turun terus ya. Jadi ini ya, nggak cocok ketika dipakai di waktu downtrend. Nah, kalau misalnya harganya sedang downtrend, terus kapan kita entry-nya? Nah, entry-nya adalah kita cari support yang bisa dibilang kuat ya. Kita ini turun kan ya. Nah, di belakang ini kan pasti ada historinya ya, historical chartnya, kecuali dia saham IPO ya. IPO dia nggak akan ada historinya, tetapi kalau misalnya saham-saham yang lama itu pasti ada historicalnya ya. Kita cek aja ya, seperti yang saya tadi bilang ya, kita melihat chart itu periodenya minimal ya antara 1 sampai 2 tahun ke belakang ya, agar kita bisa melihat support dan resisten ataupun dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Kita cek aja support yang kuat di mana. Nah, gitu. Lalu kita kombinasikan nanti dengan candlestick bullish reversal. Misal dia rejection membentuk doji, misal membentuk hammer dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nanti kita praktekkan. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahap menganalisa saham. Sampai saat ini mungkin ada yang tanyakan, silakan, monggo. Ada yang belum paham, silakan. Pakainya time frame berapa, Cak? Untuk time frame itu daily saja ya. Untuk time frame itu daily saja, tetapi kalau misalnya sudah weekend ya, menjelang weekend atau mungkin hari minggunya, untuk analisa minggu depannya itu kita perlu cek weekly-nya seperti apa ya. Dia candlestick-nya akan lanjut naik atau dia candlestick-nya rejection dan sebagainya ya. Itu jadi pakai daily dan weekly ya. Dan weekly-nya itu dipakai ya ketika hari Jumat ya, ataupun mungkin hari Minggu untuk analisa minggu depannya. Nah, seperti itu untuk time frame-nya. Ada lagi yang tanyakan? Silakan, jangan malu-malu, mumpung ini sorry. Monggo ditanyakan. Kira-kira jalannya berapa lama, Cak? 1 sampai 2 minggu atau bisa harian? Untuk jalannya itu ya nggak lama biasanya ya. Bisa mungkin maksimal mungkin bisa 1 minggu ya. Maksimal 1 minggu itu tergantung juga nanti dikombinasikan dengan kondisi market juga ya. Ketika kondisi marketnya masih mungkin gonjang-ganjing, itu mungkin agak lama. Selama di area support ya, itu bisa di hold saja ya, seperti itu. Tapi nggak akan lama kok, nggak yang lama sampai bulanan gitu, enggak. Mungkin ya bisa seminggu atau 2 minggu maksimal. Tuh. Bisa lebih cepat juga ya, bisa mungkin 2 hari 3 hari bisa juga ya. Tahunnya mulai masuk uptrend tuh dari mana, Cak? Saya suka ke Gojek. Kalau uptrend itu ya kembali lagi ke price action ya. Kembali lagi ke price action itu
ada yang namanya, sorry ini saya contohkan ya, ini ya, uptrend itu seperti ini ya. Nah, dia membentuk higher high, low, HL. Nah, uptrend tuh seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dari downtrend ya, dari downtrend dia turun dulu, turun mungkin mencari area support ya. Ini historinya anggap aja di sini ya. Turun ya. Kalau dia ada di support kuatnya. Nah, syarat uptrend ya, syarat uptrend itu adalah ketika dia sudah membentuk higher high. Nah, ini syarat pertama ya. Ini syaratnya ya, dia harus membentuk higher high ya, lalu membentuk higher low. Nah, ini kalau misal kita melihat reversal ya, atau mungkin dia break resistance trend line ya. Biasanya resistance trend line itu kan dia menggambarkan trennya sedang downtrend ya. Ketika dia di break, dia menjadi uptrend. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya ya di low-nya ini ya, di ujungnya ini itu candlestick-nya biasanya akan bisa sideways dulu ya, sideways dulu. Nah, atau mungkin ketika dia mau naik ya, biasanya dia akan membentuk candlestick engulfing. Nah, engulfing itu kan candlestick yang hijaunya lebih besar dari merahnya sebelumnya ya, contohnya yang tadi ya. Nah, seperti ini biasanya tanda-tanda juga untuk dia mau naik ya. Mungkin candlesticknya masih sideways awalnya, lalu dia ada candlestick bullish engulfing, itu bisa dijadikan oh ini mau naik nih, nggak lama lagi ya, bisa besoknya atau beberapa hari setelahnya. Nah, seperti itu. Itu ya Om Greg Driatromo. Kalau nyangkut kapan baiknya average down dan bagaimana caranya? Kalau nyangkut kapan baiknya, ini sebenarnya agak susah ya kalau misalnya untuk average down ini ya. Kita bisa kombinasikan dengan yang pertama yang lihat price action ya. Kalau mau average down ya, mungkin nyangkut di pucuk ya, dia turun, dikombinasikan yang pertama lihat kita bisa nambah di area support misalnya. Nah, sebelum kita nambah di area support, kita harus melihat market juga seperti apa ya. Kalau misalnya marketnya masih memang cenderung masih banyak negatif ya, news negatif atau mungkin perang atau dan sebagainya, itu jangan dulu. Tetapi kalau misalnya sudah landai-landai ya, newsnya itu sudah landai dan ya marketnya sudah nggak berisik lah news negatifnya itu ya, bisa juga entry ya untuk average down. Nah, seperti itu. Jadi dikombinasikan ya antara teknikal dan melihat kondisi market juga. Nah, seperti itu. Kalau jebol resisten tapi tiba-tiba di bawah turun lagi, gimana Cak cara mengetahui real jebol, Cak? Nah, cara mengetahui real jebol ya udah kita melihat end of day-nya ya. Kita melihat end of day-nya itu seperti apa. Jangan kalau misalnya anti breakout itu jangan di ketika pada saat jam jam market buka ya, karena kita nggak tahu nih nanti valid breakout atau tidak. Nah, kalau misalnya mau entry breakout itu bagusnya itu ketika dia sudah valid breakout, atau mungkin beli sore atau beli besok paginya ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia hari itu sudah valid breakout tetapi ternyata besoknya dibawa turun lagi di bawah resistennya, ya udah kita anggap aja itu udah gagal ya, udah gagal ya. Namanya market kan ya, kita nggak tahu ya nanti kedepannya itu dia lanjut naik atau turun, hanya koreksi
retest di support barunya atau dia jebol, yang kita nggak tahu. Yang pasti yang bisa kita kontrol ya, oh area supportnya di situ ya. Ketika di atas support itu kita hold ya, tetapi kalau misalnya di bawah support barunya itu harganya, ya udah kita berarti gagal. Nah seperti itu ya, jangan ditahan-tahan kalau sudah gagal, nantinya akan nyangkut. Cak pernah analisa buat swing pakai MA enggak? Settingannya biasanya MA berapa saja untuk swing? Kalau untuk swing kalau pakai MA itu bebas ya. Ada yang jangka pendek ya, ada yang jangka panjang ya. Tapi kalau misal saya ya, pernah ya, bukan saya selalu pakai, saya nggak pernah pakai kalau moving average. Itu bisa MA 10 sama 20 ya. MA 10 sama 20 ketika dia posisinya 10 di atas, MA 20 di atas, ya udah itu hold aja. Tapi kalau misalnya sudah dead cross ya udah cut aja ya. Karena saya nggak yang panjang-panjang pakai 100 200 enggak ya. Saya hanya pakai MA 10 sama 20 biasanya, tetapi sekarang saya jarang pakai MA ya. Tinggal melihat price action saja ya, high low dan seterusnya. Ketika dia sudah membentuk lower low, nah itu sudah break structure ya, sudah jelek. Cara melihat bandarmologi gimana, tolong jelaskan lewat aplikasi broker. Terima kasih. Untuk intinya ya, bandarmologi itu intinya itu ada akumulasi ya, udah intinya itu aja ya. Nanti kita lihat di Stockbit ya. Intinya bandarmologi itu ada akumulasi distribusi, udah itu aja ya, gak usah yang dibikin bingung ya. Untuk bandarmologi ini bagi saya itu nomor 2 ya, istilahnya pendukung ya, pendukung. Yang pertama adalah price action ya, baru kita melihat bandarmologinya seperti apa. Kalau misalnya bagus ya berarti mendukung semua antara teknikal dan bandarmologi. Nah, seperti itu ya. Nanti kita lihat di chart kita kan ambil data 1-2 tahun untuk lihat support dan resistance. Tapi kalau higher high-nya cuman daily, apakah valid atau harus dari data tahunan? Enggak, pakai daily saja nggak apa-apa ya, pakai daily atau weekly maksimal gitu ya, udah itu aja ya. Bandar akum efektifnya dari berapa hari atau berapa minggu akumnya aja? Enggak pasti ya, enggak pasti. Nanti kalau misalnya nanti kita lihat di Stockbit ya. Jadi di Stockbit itu ada fitur bandarmologi, bandar volume ya. Jadi kita melihat di situ saja ya. Kelihatan kalau hijau itu akum ya, kalau merah distribusi ya, seperti itu ya. Jadi bandarmologi itu nggak usah yang dibikin susah gitu, wah ini average ini, waduh mumet malah ya. Ada lagi yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah tahap analisa saham ya. Yang pertama adalah check candle ya. Nah, candlesticknya itu bisa candlestick bullish ya. Bullish ini bisa candle hijau gede ya, atau mungkin engulfing atau marubozu. Nah, seperti itu ya. Yang kedua adalah rejection ya. Candlestick rejection itu ya tadi ya, candlestick bullish reversal, contohnya kayak doji, hammer dan sebagainya ya. Lalu merah tapi body candle kecil. Nah, ketika kita menemukan candlestick merah yang panjang, itu kita jangan entry dulu ya. Karena apa? Karena pressure sellernya itu masih besar ya. Tapi kalau misalnya dia merah lalu bodinya kecil, nah itu artinya ya, ada ekornya, ini artinya dia untuk selling pressure-nya itu sudah berkurang ya, sudah anggapannya bisa kecil lah. Nah, seperti itu. Jadi
jangan entry ketika bodinya gede ya, entry ketika dia bodinya mengecil. Nah, seperti ini. Tuh, itu untuk candlestick ya. Yang selanjutnya adalah cek posisi. Nah, untuk entry-nya ya, untuk posisi ya, posisi yang bagus adalah ketika di support ya. Jadi entry yang ideal itu adalah ketika posisi ada di support. Kenapa? Karena ya yang sudah saya bilang tadi ya, low risk ya, yang pasti ya, low risk, lalu kita bisa entry lebih banyak ya. Seperti itu ya, posisi di area support. Lalu cek trend, pastikan trend sedang uptrend atau sideways ya. Jika posisi sedang downtrend, hindari, tunggu di support kuat yang sudah saya bilang tadi ya. Ketika market sedang naik, enak-enak aja ya, bagus, oke-oke aja. Ketika dia sedang sideways ya oke-oke aja. Tetapi kalau misalnya sedang downtrend ya, itu kita benar-benar tunggu di area support yang kuat ya, sambil dikombinasikan dengan kondisi market juga ya, kondisi IHSG juga. Nah, seperti itu ya. Jadi tunggu di area support kuat. Kalau misalnya dia di tengah-tengah sini sudah stokastiknya sudah oversold, apakah bisa entry ya? Saran saya jangan ya, karena kembali lagi indikator itu sebagai pendukung ya, bukan utama ya, sebagai warning ya kalau misalnya kita mau entry ya, seperti itu. Tapi intinya kita nanti melihat price action ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bandarmologi ya. Bandarmologi, cek broker sumari ada akumulasi atau tidak ya. Intinya adalah ada akumulasi atau ada inflow atau tidak, atau malah distribusi yang seperti itu. Jadi bandarmologi ini jangan dibikin bingung ya. Mungkin yang metodenya lebih mendetail bandarmologinya ya, nggak masalah ya. Itu masing-masing punya cara sendiri ya. Tetapi kalau saya intinya lebih ke price action ya, bandarmologi ini sebagai pendukung saja. Lalu adalah cek indikator ya, cek indikator. Nah, stokastik di zona oversold atau di bawah angka 20 ya. Jadi ini posisi dan indikator ya, ini dikombinasikan ya. Indikatornya stokastiknya di bawah 20, posisinya ada di area support. Nah, itu ya. Lalu yang terakhir adalah nggak kalah penting, ini adalah cek IHSG atau cek market ya, market. Nah, marketnya itu seperti apa sih ya sekarang itu ya. Jadi percuma kita kalau misalnya sudah paham ini ya, tetapi kita nggak bisa memahami yang ini ya, pasti akan jebol ya. Udah di support jebol, support jebol ya. Karena memang marketnya nggak mendukung seperti kemarin ya. Ya, seperti kemarin itu kan marketnya mau support apapun dijebol karena memang banyak news negatif dan sebagainya ya. Ada perang, ada kondisi dalam negeri yang seperti itu ya. Ada demo dan sebagainya ya. Ya udah, dia pasti akan mau disupport, itu pasti akan dijebol dan jebol ya. Seperti itu. Jadi kita selain kita bisa menganalisa atau menganalisa saham tersebut ya, itu kita juga harus paham ya mengenai market ya, kondisi market sekarang. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa hanya berpegang teguh pada analisa ini aja ya, teknikal saja, tetapi kita harus melihat kondisi market. Nah, seperti itu ya, untuk tahap-tahap menganalisa sahamnya. Oke, setelah itu bagaimana cara kita screeningnya ya, mencari saham yang lagi terdiskon. Nah, seperti itu. Nah, screeningnya mudah ya. Jadi screeningnya itu kita menggunakan TradingView ya. TradingView itu tools gratis ya, tools gratis, bisa di web ya. Yang enak ya di laptop ya, di PC ya. Kalau misalnya di HP kurang enak. Nah, di TradingView itu kita
lihat di produk sini ya, produk ya, lalu kita pilih screener, lalu pilih stocks ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu ini ya, marketnya ini kita ganti, ini kan US nih, kita ganti IHSG. Apa namanya? Indonesia kok IHSG. Nah, market Indonesia ya. Lalu di sini ada macam-macam ya, macam-macam. Ada performance, technical, extended hours, forecast, valuation. Yang kita lihat adalah di technical sini. Nah, lihat di technical. Lalu di sini ada stokastik ya. Nah, stokastiknya kita urutkan dari yang paling bawah ya, short ascending, jadi dari yang paling bawah ya. Nah, ini dari 0 ya, dari bawah. Tadi kan saya sudah bilang zona oversold itu di area 20 ke bawah ya. Nah, ini ya, 20 ke bawah, jadi dari 0 ini ya. Nah, ini kan hasilnya banyak nih ya, hasilnya banyak, ada sekitar 843 ya. Nah, nantinya yang kita cari adalah yang di bawah 20 ya, maksimal ya sekitar 20-an lah ya, maksimal sekitar 20-an. Dan kita melihat saham yang familiar saja ya. Mungkin ya teman-teman ada yang, waduh ini BABP ini saham apa ini, Atla saham apa ini. Atla saham apa ini, Net TV ya, kita nggak tahu. Kalau misalnya kita nggak tahu, ya udah kita skip aja ya, cari yang familiar di kita saja. Nah, seperti itu. Nah, kelemahannya kalau pakai TradingView ini ya nggak tahu ya, kalau misalnya saya belum menemukan itu volumenya kita nggak bisa, apa namanya, sebenarnya bisa ditambah volume ya, cuma nanti stokastiknya ini yang agak nantilah saya coba lagi ya. Kita lihat di stokastiknya saja dulu ya. Ini ada saham WG ya. WG ini kalau nggak salah ini harganya 50 ya, harganya di bawah 50 atau 50 ya. Jadi kita lihat yang tahu saja ya. Nah, di sini ada mungkin Goto ya. Goto, coba kita lihat di Goto. Goto ini 50 ya, lupa saya. Oh iya, Goto ternyata 50, lupa saya, skip ya. Dada WMUU nggak tahu ya. Ini kita agak kesusahan ya untuk screening karena memang sudah pada naik ya, sudah pada naik. Jadi untuk yang di zona oversold ini mungkin ya hampir nggak ada ya. Oh, ini ada film, coba ya kita lihat film. Kita lihat film dia nah ya, cara analisanya tadi ya, tahapan analisanya ya. Tahapan analisanya yang pertama adalah candlestick ya. Kita lihat yang, kita cari yang candlestick bullish atau rejection dan sebagainya ya. Nah, dari candlestick ini saja sudah, wah ini kayaknya masih lanjut turun ya, karena bodinya gede ya. Lalu kita lihat apa namanya, posisi ya. Yang pertama candlestick, yang kedua posisi. Nah, kalau kita melihat di sini dia sudah jebol area support ya. Artinya apa? Ketika dia sudah jebol area support, berarti dia mencari support barunya. Nah, support barunya di mana? Kita tarik lagi ke belakang ya. Kita tarik lagi ke belakang. Sini ada support, sini ada support, sini juga bisa dijadikan support. Nah, support yang atas ternyata jebol ya, kemungkinan akan lanjut ke bawah lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah menemukan seperti ini ya,
ya udah skip aja ya. Dari candlestick sudah nggak meyakinkan, posisi juga sudah nggak meyakinkan, udah skip aja, cari yang lain ya. MTEL Hadid, ini saya nggak nggak familiar di saya. Samesraj Babi Ira Boba. Nah ini memang sudah nggak ada ya. Jadi yang di bawah 20 itu sudah nggak ada karena memang sudah keduluan naik ya. Nah seperti itu. Jadi intinya seperti ini ya, cara screeningnya itu seperti ini ya. Kalau kemarin yang waktu anjlok itu ya banyak ya yang di bawah 20 ya, yang di bawah 20 banyak, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Nah seperti itu. Jadi ya wes seperti ini ya untuk cara screeningnya. Dia di TradingView, produk, screener, lalu stop. Nah seperti itu ya. Nah saya pernah itu share Bumi ya di di apa, IG story ya, di IG story. Nah jadi pada saat itu ya saya lihat itu ada stokastiknya berada di area oversold ya, di sini kalau nggak salah itu di sini ya. Nah di sini di candlestick ini ya, candlestick sini ya, dia di area oversold. Lalu dia awalnya dia sudah mantul dari area support ya. Ya bisa dikatakan belum terlambat lah ya, karena juga masih di area sini. Lalu dia ada akumulasi ya. Nah itu jadi itu acuan saya ya kemarin itu kenapa saya memilih saham Bumi ya. Jadi yang pertama secara candlestick oke ya, biasa saja ya, hijau dia secara candlestick ya. Lalu secara posisi dia baru mantul dari area support ya. Secara tren dia memang turun trennya ya, dia turun tetapi ada di area support yang kuat ya, sudah mantul dari area support yang kuat. Lalu yang selanjutnya adalah trennya ya, trennya turun. Lalu kita melihatnya stokastik ya berada di area oversold. Lalu bandarmologi ya, di sini ada akumulasi ya, ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini barnya hijau ya, barnya hijau artinya akumulasi ya. Ini tanggal 3 Juli ya, coba kita cek tanggal 3 Juli ya, tanggal 3 Juli. Nah ini ya, ada tanggal 3 Juli dia ada akumulasi ya. Nah jadi enaknya Stockbit ini seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa melihat dengan hanya melihat barnya saja kita bisa melihat ada akumulasi ya. Oh ini kok merah distribusi ya, kembali lagi ya, intinya adalah price action ya. Selama dia di atas support ya, selama price actionnya masih mendukung itu masih oke ya. Ya mungkin besoknya baru akumulasi. Nah seperti itu ya. Itu ya, pada saat itu ada akumulasi ya, bandarmologi. Lalu kondisi market pada saat itu, kondisi IHSG dia sudah mulai landai-landai lah ya, landai-landai. Berita positif itu masih belum ada ya, masih perang-perang, masih tetapi di sini dia karena posisinya berada di area support, lalu ada inflow ya, itu berani nge-share ya. Nah seperti itu, dan alhamdulillah dia laju ya. Nah seperti itu. Jadi tahapan analisanya ya seperti itu ya. Kita melihat candlestick, kita melihat posisi ya, melihat tren, melihat indikator, melihat bandarmologi, dan yang terakhir kita melihat kondisi market. Nah seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nambahin indikator bandar volume di menu mana ya, Cak? Indikator volume ya ini, indikator ya, bawah sendiri ada bandar volume. Nah ini ya, bandar volume tuh ya, ini bandar volume ya. Nah seperti itu ya, tinggal kita kalau misalnya mau lihat block sumnya ya udah kita lihat tanggal berapa ada akumulasi
ya. Bisa dilihat di sini ya. Enak banget pakai stok itu, enak banget ya. Di PC ya, tapi lebih enak di PC. Kalau misalnya di HP kurang puas lah ya, kurang lega untuk analisanya. Bumi potensi double bottom, iya, ya potensi double bottom ya, tinggal kita nanti tunggu dia breakout atau tidak ya. Breakout sini ya, neckline ini, resist ini sekitar 175 ya. Kalau misalnya dia berhasil breakout 175 ya, dia confirm double bottom ya. Tinggal kita cek targetnya di berapa ya. Kalau misalnya dia breakout ya dari sini ke sini, nih, dari sini ke sini ya, langsung kita copy taruh sini. Nah seperti itu ya, targetnya ya di area sini ya, digabungkan dengan resisten juga ya, kalau misalnya valid breakout. Nah seperti itu ya bumi. Cak, materinya bisa di share nanti. Materinya saya share di YouTube ya, silahkan dilihat, ditonton nanti di YouTube ya.